Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah azakumullah. Kajian malam ini insyaallah terkait tentang bagaimana besarnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nanti di akhir akan ada pembahasan terkait nasihat terhadap saudara kita yang baru menjadi saudara kita seiman, saudara kita seislam, yaitu akhuna Al-Fadil Abdurrahman, yang nama sebelumnya beliau Pak Ruben, ya, terus ganti nama sekarang menjadi Abdurrahman. Maka kita memanggil dengan nama yang beliau ridhoi, yaitu Abdurrahman, ya. Mungkin yang dulunya punya teman akrab atau nama memanggil dengan Ruben, ya kita biasakan memanggil dengan nama yang diridhoi oleh yang memiliki nama. Ada sekitar 20 nasihat kepada akhuna terkhusus, ya, Al-Akh Abdurrahman yang baru masuk Islam, dan juga terkait mungkin nasihat bagi kita sekalian sebagai pelajaran. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada saudara kita yang baru masuk Islam, bahwa di antara nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hamba adalah bukan nikmat yang sifatnya duniawi, harta benda, pangkat, kedudukan, jabatan, bukan. Tapi nikmat yang paling besar, paling agung adalah hidayah, kita bisa beragama dengan agama Islam. Ini nikmat iman, nikmat Islam. Ini nikmat yang paling besar dan dia nikmat yang mutlak. Tidak ada nikmat yang lebih besar, lebih dahsyat daripada nikmat iman, nikmat Islam. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Quran bahwa Islam ini adalah nikmat Allah yang Allah telah sempurnakan bagi hambanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan, telah cukupkan nikmatku atas kalian, yakni dengan agama Islam ini. Maka di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nikmat secara mutlak kecuali kepada agama dalam Quran. Adapun harta, Allah tidak menyebut nikmat dalam Quran, tapi harta menyebutnya fitnah, ujian, ya. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya harta anak kalian fitnah, kata Allah. Jadi tidak ada kata nikmat secara mutlak disebutkan dalam Quran kecuali nikmat iman, nikmat Islam, ya. Bahkan Allah menyebutkan pula tentang hakikat kebahagiaan. Hakikat kebahagiaan adalah seorang ketika berada di atas iman dan amal saleh, yakni berada di atas agama. Yakni cirinya, kalau kita ingin bahagia hidup, maka bahagia hidup ada dalam agama ini, ada dalam ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dalam surah An-Nahl Allah berfirman, barang siapa yang beramal saleh, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Perhatikan syaratnya. Siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Jadi iman, amal saleh. Maka selalu digandengkan antara iman, amal saleh, iman, amal saleh. Karena tidak benar iman tanpa amal, dan tidak benar amal tanpa adanya iman. Maka iman dan amal saleh. Apa kata Allah, siapa orang yang melakukan amal kebaikan, amal saleh, dan dia beriman, Allah menjanjikan, menjamin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.
Para ulama mengatakan di dalam tafsir yang dimaksud hayatan thayyibah yakni al-haya as-sa'adah, yakni kehidupan yang bahagia. Jadi bukan diberi harta, bukan. Maka berapa banyak ada para nabi yang miskin. Nabi Isa miskin, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Nabi Isa miskin, tapi manusia yang paling bahagia di muka bumi. Jadi kebahagiaan bukan dalam harta, bukan dalam pangkat dan jabatan. Seandainya bahagia di dalam harta, maka yang paling bahagia di dunia ini mestinya Qarun. Kalau bahagia ada pada jabatan, maka Fir'aun yang paling bahagia. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla menjadikan kebahagiaan ada di dalam hati, ada di dalam ketaatan, keimanan dan amal saleh. Jadi di dunia hidupnya bahagia. Lalu di akhirat bagaimana? Wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan dibalas di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, yakni dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman wal Islam. Tentunya nikmat di atas sunnah. Maka nanti saya nasihatkan kepada saudara kita Abdurrahman, kalau sudah masuk Islam nanti ada beberapa nasihat yang penting, yakni harus mempelajari Islam yang benar. Karena nanti akan ada, kita sampaikan bahwa ajaran ini, baik ajarannya para nabi dahulu, itu semuanya ada ajaran yang masih asli murni dan ada ajaran yang sudah tercemar dengan kerusakan-kerusakan dari umatnya. Maka nanti pun akan kita sampaikan kepada beliau nasihat insyaallah di akhir. Tapi yang kedua jemaah sekalian, bahwa kebahagiaan hakikatnya pada iman dan amal saleh, yakni pada agama ini. Kemudian yang ketiga, agama seluruh para nabi dan rasul itu satu agama mereka, yaitu Islam. Ya. Maka kita wajib beragama dengan agamanya seluruh agama para nabi dan rasul, yaitu Islam. Nabi Ibrahim bukan beragama Yahudi. Nabi Ibrahim bukan beragama Nasrani. Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para nabi dan rasul agamanya satu. Dinuhum wahid. Agama mereka satu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, al-anbiya akhun li'alatin. Para nabi itu adalah saudara sebapak. Saudara sebapak. Bapaknya satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa turunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Nabi Muhammad pun turunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Yani semua para nabi dan rasul itu adalah bapaknya satu. Wa ummuhum syatta, namun ibunya berbeda-beda. Maksudnya para jamaah sekalian, yakni al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya satu, bapaknya satu, ya agamanya pun satu. Namun ibunya berbeda-beda, maknanya apa? Syariatnya yang berbeda-beda. Agamanya satu, yaitu agama tauhid, agama Islam. Namun cara-cara syariat dalam cara mendekatkan diri kepada Allah, seperti umat Nabi Musa, umat Nabi Isa ada ibadah salat, umat Nabi Muhammad pun ada ibadah salat, namun cara ibadahnya berbeda. Namun hakikat agamanya satu, yaitu agama Islam yang mengajarkan hanya mentauhidkan Allah dalam beribadah, agama tauhid. Makanya Islam, definisi Islam yang dia agama para nabi dan rasul adalah Islam dengan makna al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wa bara'atun minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dalam beribadah, lalu tunduk taat dengan menjalankan syariat yang dibawa oleh nabinya, lalu berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, kekufuran dan orang-orangnya. Itu agama tauhid, ya. Oleh karena itu, setiap kita wajib beragama Islam, Islam yang dibawa oleh nabinya di setiap zaman. Seandainya kita hidup bukan di zaman sekarang, seandainya kita hidup di zaman Musa, kita wajib beragama dengan agamanya Musa. Seandainya kita hidup di zaman Nabi Isa, maka kita wajib beragama dengan agamanya Nabi Isa. Namun jika kita hidup sekarang di zaman Muhammad, maka ini mata rantai, ini adalah apa yang diwasiatkan oleh para nabi sebelumnya agar beriman kepada Nabi Muhammad. Maka jenengan ya Abdurrahman, saudaraku, beruntung mendapatkan dua pahala. Pahala dahulu jenengan beriman
kepada syariat Nabi Isa dengan menganut agama Kristen, kemudian dengan sekarang masuk Islam, maka bertambah satu pahala dengan mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kami yang berislam dari sejak kecil, maka pahalanya satu saja, yaitu pahala Islam. Tapi bukan berarti kita harus murtad dulu, ayo Kristen dulu, nanti masuk Islam lagi. La, tidak. Ya. Makanya ketika Nabi berdakwah kepada Heraklius atau Herakl, kata Nabi SAW, aslim taslam. Kata Nabi kepada Herakl, ya, penguasa Romawi saat itu, yang dia beragama Nasrani. Kata Nabi menulis surat, aslim taslam, masuk Islamlah engkau dan engkau akan selamat dunia akhirat. Aslim taslam. Lalu kata Nabi, yu'tikallahu ajra marratain, Allah beri kamu pahala, kata Nabi, 2 kali lipat. Pahala apa maksud? Pahala Kristennya beriman dengan Nabi Isa, dan pahala Nabi berislam beragama Islam dengan beriman dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu sebenarnya Pak Abdurrahman ini bukan berarti ganti agama, ya. Karena sebelumnya beliau Islam. Nah, ketika beliau masuk Islam berarti beliau menjalankan sekarang Islam yang benar. Kalau dulu beliau tidak masuk Islam di dalam Kristen, maka itu Islamnya salah. Islamnya sudah kadaluarsa dan tidak boleh lagi diikuti. Karena Pak Abdurrahman begini, Islam itu dan Kristen dan semua ajaran para nabi dahulu, Yahudi, Nasrani, Islam, ini semuanya agamanya asli, agama para nabi dan rasul dahulunya. Ya. Cuman walaupun agama itu asli, ada kadaluarsa, ada expire-nya. Agama-agama dahulu walaupun dia Islam, betul, agama para nabi dan rasul, betul, terlepas tentang masalah perubahan-perubahan, ya. Yang penting agama itu Islam, agama para nabi dan rasul, na'am. Namun masanya sudah berakhir. Dengan kapan masa berakhirnya? Dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa berakhirnya sudah selesai dengan diutusnya Nabi Muhammad menjadi rasul. Maka agama apapun dia, Islam yang manapun dia, baik Islamnya di bawah Nabi Ibrahim, Islamnya di bawah Nabi Musa, Islamnya Nabi Isa, wajib beriman dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi mengatakan, la waladi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursitu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi ataupun Nasrani. Jadi Yahudi Nasrani ini umatku, umat Nabi Muhammad, yakni umat dakwah namanya. Yani siapa saja manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, maka semua itu adalah umat Muhammad, yakni yang berkewajiban didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa saja dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang aku, mendengar tentang Rasul, mendengar Muhammad diutus, yani mendengar tentang Islam, namun dia mati dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, mati dia dalam keyahudiannya, mati dalam kenasraniannya, dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, yakni Islam, sebagaimana ini Islamnya juga agama sebelumnya para nabi dan rasul, kata Nabi, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Jadi tidak sah Islamnya karena sudah expire. Sama halnya saya umpamakan paspor asli Indonesia ada cap burung garudanya asli. Ya. Baik, ini paspor, kalau kita paspor palsu mustahil kita bisa, atau tidak mungkin kita bisa keluar negeri, betul tidak? Palsu paspornya. Sekarang kalau paspor itu asli, bisa tidak kita melewati atau kita lewat ke luar negeri? Jawabannya belum tentu. Kalau asli namun sudah expired. Demikian pula kita beragama Islam dengan Islamnya Nabi Isa, Islamnya Nabi Musa misalnya, lalu kita mati dengan membawa Islam Nabi Musa yang asli, mati kita padahal Nabi Muhammad sudah diutus, maka Islam kita tidak akan sah dan tidak diterima oleh Allah karena sudah expire, harus diperbarui.
Nah, Pak Abdurrahman itu sekarang sedang memperbaharui Islam yang sudah expire dengan Islam yang baru, yang update, yang bekal untuk kita mati nanti. Ya, maka itu bersyukur, enggak telat antum. Ini untung enggak telat gitu, maksudnya enggak keburu mati, belum, sudah diperbarui sekarang. Ya, jadi sudah diperbarui, sudah update lagi. Ya, tidak mati membawa Islam yang expire. Ya. Baik, ikhwani fillah jazakumullah. Berarti Islam itu ada dua makna. Islam dengan makna umum, yaitu Islam agamanya Nabi dan Rasul, seluruh para nabi seluruhnya yang beragama satu, itu Islam. Yang kedua, Islam dengan makna yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di dalam kitab Injil dan kitab Taurat, ya, yang asli, itu termaktub tentang sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad SAW yang seluruhnya para nabi dan rasul mewasiatkan kepada umatnya untuk beriman kepada Nabi. Maka saudara kita akhuna Abdurrahman ini sebenarnya dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban yang diwasiatkan oleh Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah kata Allah tatkala Isa bin Maryam berkata, yakni kepada kaumnya, apa kata Nabi Isa? Sungguhnya aku adalah Rasul, utusan Allah kepada kalian, yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada kalian. Lalu aku datang, kata Nabi Isa, wa mubashshira, memberikan kabar gembira. Kabar gembira apa? Mubashshira ya'ti min ba'di, mubashshira apa terusnya? Yaitu kedatangan seseorang nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Ahmad yakni Muhammad. Karena nama Nabi Muhammad banyak, ada Ahmad, ada Muhammad, ini semua nama yang sama. Cuman banyak nama ini menunjukkan keutamaan. Seseorang banyak namanya menunjukkan keutamaan. Berarti para jamaah sekalian, ini Islam yang dimaksud, Islam yang dibuat Nabi Muhammad, Islam yang khusus yang kita wajib beriman siapapun dia. Oleh karena itu kalau Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel saja, anak keturunan Israel saja, maka kalau Nabi Muhammad bukan bangsa Arab, bukan bangsa kuning, bangsa merah, bangsa hitam, tapi untuk seluruh manusia yang ada di permukaan bumi, dari barat dan timurnya, dari utara dan selatan bumi. Apa ini? Hah? Maghrib apa Isya? Subhanallah. Taib, apa itu dulu? Azan dulu. Taib, fadal. Azan dulu, setelah azan kita lanjutkan.
صليت على إبراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم صلاة القائمة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله عزكم الله. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Ashja'i yang bernama Sa'ad bin Tariq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-shalah. Kata Sa'ad bin Tariq, Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu seseorang bila masuk Islam, perhatikan saudaraku Abdurrahman, dahulu jika seseorang masuk Islam, maka Nabi akan ajari dia salat. Jadi yang pertama kali harus dipelajari bukan yang lain-lain, tapi setelah masuk Islam salat, pelajari. Thumma amarahu an yad'uwa bihaula'il kalimat. Lalu beliau Rasulullah mengajarkan doa kepada orang yang baru masuk Islam ini, dibaca baik di dalam salat ataupun di luar salat, dibaca doa ini. Ya, dan ini sifatnya umum doa ini, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Nabi perintahkan dia untuk berdoa dengan doa ini, dengan lafaz-lafaz ini. Ya. Apa itu lafaznya, ikhwan? Kata Nabi kepada sahabat yang masuk Islam, Allahumma gfirli. Ada 5 jemaah, dihitung. Dan 5 ini kita cukup dari atau untuk bekal hidup dunia dan akhirat. Sudah 5 poin ini. Ya, saudara Abdurrahman, ya, perhatikan 5 poin ini. Cukup untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. 5 poin ini. Apa yang pertama? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Minta sama Allah apa? Ampunan. Yang kedua, warhamni, dan rahmati aku ya Allah. Pertama ampunan, kedua apa? Rahmat.
Yang ketiganya, wahdini, dan beri hidayah aku ya Allah. Ampunan, rahmat, hidayah. Kurang 2. Wa'afini, dan selamatkan aku ya Allah dari berbagai macam penyakit, baik penyakit hati ataupun penyakit badan. Ya. Kurang 1. Apa kira-kira cuma? Apa ya? Coba yang kurang apa? Hah? Warzuqni, dan beri rizki ya Allah, mudahkan dalam mencari nafkah, rizki, yaitu berupa harta, tempat tinggal, anak, istri. Anak istri sudah masuk di rizki jemaah. Tidak perlu lagi ya Allah istri ya Allah. Oh kalau gitu ya sudah, ya Allah pekerjaan ya Allah gaji naik ya Allah. Dah, rizki itu sudah semuanya. Dan ini simpel, ringkas, pendek tapi dalam. Nah ini nanti tolong saya catat nanti ya, Syekh Abdurrahman ya. Saya catat nanti antum hafalkan. Dan 5 itu minta ampunan, minta rahmat. Dengan ampunan kita supaya masuk surga. Dengan rahmat ini kuncinya surga. Ya. Hidayah ini supaya kita hidup di dunia di atas kebenaran, di atas hak. Kemudian minta keselamatan, afini, yakni keselamatan, afiyah. Afiyah itu kesehatan, yakni baik dari berbagai macam penyakit hati ataupun penyakit badan. Lalu minta apa terakhir? Rezeki. Ya. Nah, kemudian ikhwani fillah jazakumullah, terakhir pembahasan terkait nasihat bagi saudara khususnya Abdurrahman ya. Yang pertama ada sekitar 20 poin. Ya. Kalau Abdurrahman cukup catat poin yang masuk saja. Ya, ada 20 poin. Yang pertama, ihris ala an tata'allam wa tarqa al-mazid 'ala al-Islam. Yang pertama saudaraku Abdurrahman, bersemangatlah setelah masuk Islam untuk mempelajari, untuk mengilmui, untuk ngaji, untuk belajar dan banyak membaca tambahan tentang Islam. Banyak belajar, harus ngaji, hadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Ya. Karena mustahil kita akan bisa lurus pemahaman kalau saudara kita misalnya Abdurrahman masuk Islam sudah begitu saja tanpa ada belajar lagi, maka akan sulit untuk memahami Islam dengan benar akhirnya. Dan khususnya fil bidayah, khususnya di permulaan mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan, yakni tentang rukun iman, mempelajari rukun Islam, ya, mempelajari dasar-dasar. Maka nanti insyaallah tidak boleh Abdurrahman membeli buku sembarangan, tapi harus bertanya kepada orang yang ahli. Saya ini baru masuk Islam, buku tentang akidah, tentang sholat, tentang puasa, tentang ibadah, atau buku apa yang harus saya baca pertama kali? Sebenarnya ada buku yang bagus mencakup seluruh. Judul bukunya Ma la yasa'al muslim jahluhu. Sepertinya sudah diterjemahkan ini. Ya, Ma la yasa'al muslimu jahluhu. Ini buku mencakup segala permasalahan kehidupan. Dari mulai akidah, tauhid, ibadah, muamalah, bahkan keluarga. Ya, semua, dan itu singkat pembahasannya dan bagus. Ya. Cuman intinya belajar. Ya, Syekh Abdurrahman, ihris ala an tata'allam wa taqra' al-mazida 'ala al-Islam. Kemudian yang kedua nasihatnya adalah ihris an taqra' wa tafham wa tadabbar al-Qur'an. Bersemangat untuk membaca, mentadaburi Al-Quran. Nah, berarti harus punya Al-Quran, baca terjemahnya, baca ya tafsirnya, sering-sering bertanya tentang Al-Quran supaya apa? Supaya bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Dan baca sejarah Rasulullah. Ada buku yang bagus untuk bisa dipelajari, diantaranya buku Rahiqul Makhtum tentang sejarah Nabi. Ini bagus, silahkan nanti dibaca. Silakan saudara-saudara kita muslim untuk memberikan hadiah kepada beliau buku Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri. Ini pembahasan tidak terlalu singkat, tidak juga terlalu tebal bertele-tele, tidak, tapi itu buku yang sedang bagus. Bahkan kalau bisa ringkasannya juga bagus, seperti kitab Raudatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Buku ringkasan dari Ar-Rahiqul Makhtum yang sering kita kaji ya buku itu. Taib. Jadi yang ketiga, semangat membaca Al-Quran, mentadabburi dan membaca sirah Nabi. Yang pertama tadi apa? Semangat untuk mengkaji Islam lebih dalam.
kaji dasar-dasarnya, akidah, tauhid, rukun-rukun iman, rukun Islam. Yang ketiga sekarang, tadzakar ya Abdurrahman, saudaraku barakallahu fik, anna talabal ilmi yati khutwatan bi khutwah. Perhatikan bahwa menuntut ilmu, belajar agama ini ya, itu setahap-setahap. Jadi jangan sekarang ini saudara kita Abdurrahman ingin langsung tahu mengenal seluruh ilmu Islam. Tidak, bertahap saja, santai, tapi hadiri terus majelis-majelis ilmu, bertahap ya. Oleh karena itu diusahakan untuk tarkiz ala ta'allum wa ma'rifah wa tatbiqil faraid awalan. Maka pelajari dulu apa yang jadi wajib-wajib di dalam Islam. Jangan mempelajari dulu yang sunnah-sunnah sebelum pelajari yang wajib-wajib dulu ya. Maka pelajari sholat dulu sekarang, pelan. Jangan sholat diajarkan, puasa diajarkan, hukumnya, apalagi belajar jarah wa ta'dil nih misalnya. Jarah wa ta'dil, perselisihan ulama. Abdurrahman jangan baca ya, khilaf ulama, perselisihan ulama, nyentuh laki perempuan batal wudu, tidak, jangan baca dulu Abdurrahman. Baca bagaimana, tadi buku yang bagus tadi ada buku sholat ya, hadiah, itu dibaca. Kalau bisa ya ikhwan, kasih buku yang ringkas, buku tentang sholat yang ada gambarnya ya. Sedekap itu beginikah atau begini atau begini, itu nanti ada gambarnya, jadi enak. Ada buku yang bagus, penerbit Ibnu Umar, itu bagus, kecil, ringkas, cara wudu, cara sholat. Nah, kemudian yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat ya. Jadi fokuskan dulu yang wajib-wajib, baru nanti yang sunnah, dan menuntut ilmu bertahap ya. Yang keempat, idza kana 'indaka istifsar atau soal basit, is'al wa la takhjal. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan ya Abdurrahman, ada sesuatu yang perlu ditanyakan, maka segera, jangan malas bertanya, tanyakan segera. Bisa dengan kami di sini atau dengan para guru-guru kami yang lain ya. Di pengajian-pengajian seperti ini banyak-banyak bertanya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir, ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya. Baik. Dan hindari ya, di poin ini, jika ada suatu permasalahan yang bingung, hindari membuka situs-situs internet. Jadi jangan tanya ada masalah agama diklik ke mbah Google, jangan dulu. Karena jenengan perlu bimbingan sekarang. Kecuali kita arahkan kepada situs-situs yang memang situs-situs yang benar. Seperti banyak situs diantaranya muslim.org ya. Ada lagi situs banyak. Guru kita atau Ustaz kita, Ustaz Abdul juga sudah dibaca misalnya, tidak masalah. Namun jangan coba-coba ada masalah-masalah agama yang pelik, tanya kepada Ustaz, tanya kepada guru kita. Jangan langsung membuka al-mawaqi al-elektroniyah. Jangan. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, la tansa an tusalliyal jum'ah fil masjid wala tudha thawba ya sawaba bi barakati hadzal yaum. Jangan lupa salat Jumat ya, seminggu sekali hari Jumat di masjid. Jangan sia-siakan sawaba ya, sawabun wa barakatun hadzal yaum, barakatun hadzal yaum. Yani jangan lupakan keberkahan di hari Jumat. Dan ingat bahwa salat Jumat hukumnya wajib, salat Jumat ya, dan juga fardu untuk berkumpul dengan kaum muslimin. Yang keenam, hafidh ala salati fi waqtiha. Ingat ya Abdurrahman, jaga senantiasa salat tepat pada waktunya. Ketika azan, bersegera untuk berangkat ke masjid yaumiyan. Yaumiyan itu tiap hari. Ya. Fa hadza yusa'iduka kay tusalli wa tarbah salatal jamaah, ini supaya Anda mendapatkan yakni pahala salat berjamaah dan wa taqawi alaqatika bi ikhwanikal muslimin, dan supaya ada hubungan dengan saudara kita kaum muslimin yang lain. Banyak dialog, banyak bertanya ya. Jadi jangan lupa salat berjamaah di setiap waktu salat di masjid, dan itu tiap hari ya. Nah,
Yang ketujuh, hawil an tastaghil wa ta'mal ma'al muslimin, ya. Berusaha untuk banyak berinteraksi, banyak bergaul, sibukkan bekerja bersama kaum muslimin. Jangan dengan saudara-saudara yang agama Nasrani, jangan. Supaya apa? Fahada yusahhilu 'alaika an tata'allam aktsar min al-Islam atau 'anil Islam, supaya kita lebih banyak mengenal Islam lagi. Kemudian wa yusahhilu 'alaika al-qiyam bil fara'idil yaumiyah, dan juga supaya memudahkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban harian seperti salat berjamaah di masjid misalnya. Jadi usahakan interaksi, bermuamalah, berinteraksi, bekerja bersama lingkungan kaum muslimin. Yang ke berapa? 6. Yang ke-8, kun sadiqan muqarraban minal muslimina al-multazimina ashabil akhlaqil aliyah wa jalisuhum wa ta'arraf alaihim fa innaka tastati ta'allumul katsir minhum. Yang ke-8 lebih spesifik lagi, ya. Jadilah engkau menjadi teman dekat, jadilah engkau menjadi orang-orang yang akrab, yang teman dekat dari orang Islam, tapi orang Islam yang beragama teguh, orang-orang soleh, orang-orang yang suka ngaji ke pengajian seperti ini, yang memiliki akhlak yang tinggi. Bergaulah bersama mereka ini supaya diharapkan nanti lebih banyak lagi belajar cara-cara untuk mendapatkan hidayah lagi, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau tadi secara umum dengan kaum muslimin bekerja, sekarang bergaulah menjadi teman akrab dengan orang Islam yang khusus, yang multazimin, orang Islam yang berpegang teguh dengan agama, ya, orang-orang yang saleh. Yang ke berapa? 9. Hawil an tahdhura ad-durus ad-diniyah allati tuqamu li-ta'limil muslimina al-judud fil masajid wal maraqis islamiyah. Ini kalau ada, cuma di kita enggak ada. Ya, ini katanya berusaha untuk menghadiri pelajaran-pelajaran, kajian-kajian khusus bagi mu'alaf, tapi kita tidak ada. Insyaallah kalau di kita hadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Berusaha luangkan waktu, ya saudaraku Abdurrahman, luangkan waktu untuk hadir majlis ilmu seperti ini. Nah, lalu yang ke 10, i'lam akhil karim anna Allah sawfa yabtalik wa yakhtabir imanak. Ingat Abdurrahman, saudaraku yang dimuliakan Allah, dan juga ikhwan fillah jazakumullah, ingat bahwa Allah nanti pasti akan menguji iman Anda. Pasti itu. Anda sekarang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, meninggalkan agama yang batil sebelumnya, ini akan diuji oleh Allah Azza wa Jal. Lidzalik minal afdal an tata'allam ma'na as-sabr was-sawabil 'azim. Maka hendaklah Anda mempelajari bagaimana sabar dan bagaimana pahala yang besar dari sabar, dari ujian. Mungkin ternyata setelah masuk Islam kau malah jatuh miskin. Setelah Islam kau malah pekerjaan jadi malah seret, rezeki malah seret misalnya. Sabar. Karena kita berislam bukan mencari dunia, tapi mencari kebahagiaan di akhirat. Fi dunya wal akhirah. Jelas ya Abdurrahman? Jadi akan diuji oleh Allah. Ya. Yang ke-12. Taib. La tansa an tuhafidhu 'ala du'a. Jangan lupa untuk menjaga doa, khususnya doa yang tadi yang diajarkan ya, nanti saya catatkan. Jaga doa untuk terus dan bersyukur, perbanyak memuji Allah. Alhamdulillah, lakal hamd. Muji Allah dengan kita diberi hidayah. Demi Allah, yang menggerakkan Anda untuk masuk Islam bukan Anda sendiri, tapi Allah Azza wa Jalla yang telah menggerakkan hati kita untuk membuka hati kita Allah, sehingga terbuka pintu hidayah akhirnya. Ya. Karena jangankan kita banyak, justru yang saudara Nabi, bapak Nabi, paman Nabi tidak mendapat hidayah. Tapi kita bukan apa-apanya Nabi, kau mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam. Ini patut kita untuk syukuri. Yang keberapa? Nah, Taib, udhkurullaha fi kulli waqtin wa hinin biqalbika wa lisanik. Yani perbanyak berzikir, menyebut nama Allah. Ya. Nanti kita ajarkan zikir-zikir yang mudah membaca. Ini zikir mutlak dan zikir yang paling agung.
membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini untuk apa tujuannya? Bagi orang yang baru masuk Islam, tujuannya untuk supaya menebalkan keimanan dan keyakinannya. Allah akan beri hidayah dia dengan tebalnya iman, tebalnya keyakinan. Ya, termasuk antum yang sudah lama tapi lembek lagi imannya, perbanyak zikir ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Selain dari doa yang tadi, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, kemudian yang ke-13, indama yakunu indaka khalfiyah diniyah 'anil Islam, ibda bid'awatin nas ilal Islam bil hikmah wal mau'izah hasanah. Saudaraku Abdurrahman, jika kita memiliki kerabat, saudara, teman yang masih di dalam agama yang dulu kita tinggalkan, maka dakwahi, tidak masalah. Ajak pelan-pelan dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, tidak masalah. Yang dakwah dalam arti apa? Mengajak, ya, mengenalkan dengan memberi hadiah-hadiah buku misalnya kepada saudara kita yang Nasrani. Silakan berikan buku tentang kebenaran Islam atau yang semisalnya. Tidak masalah. Yang keberapa? Ke-14. Tadzakkar daiman anal Islam dinullahil kamil wal ma'sum minal akhta'. Saudaraku Abdurrahman, dan ini banyak penyakit ini bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, dan ini penyakit. Jadi kata beliau, ingat senantiasa, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang maksum, terpelihara dari kesalahan, agama yang hak. Walakinnal muslimin, namun umat Islam, orangnya yang memeluk agama Islam, tidak semuanya demikian. Jadi jenengan saudaraku wahai Abdurrahman, kalau melihat ada perbuatan orang Islam yang jelek, jangan menyalahkan agamanya, karena agama Islam agama yang hak. Jangan sampai ada orang yang tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena melihat perbuatan orang Islam yang tukang berantem, tukang berbuat kerusuhan. Lo ada sumbangan saja dijarah, yang jarah orang Islam. Jangan sampai melihat penjarahan, keburukan-keburukan oleh orang Islam itu oknum. Jangan. Kita harus yakin senantiasa Islam agama Allah yang hak, yang sempurna, yang tidak ada pernah kesalahannya, tidak ada. Maksum. Ya. Namun semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, kaum muslimin. Ya. Jelas ya Abdurrahman ya. Jangan putus asa dengan melihat orang Islam yang berbuat salah. Bahkan bisa jadi jenengan memberi nasihat, ya, supaya bahkan bisa jadi malu dia, masa kalah sama saya, gitu. Saya saja tidak menjarah, padahal saya Islam baru, gitu misalnya. Kalau ada orang menjarah misalnya. Baik. Yang ke-15, ya, saudaraku Abdurrahman khususnya, barakallahu fiik, intabih lil masadir ilmiyyah allati laysat ذات ثقة كبعض الكتب ومواقع الإنترنت وانتبه لقراءة الكتب الديانة الأخرى المحرفة. Hati-hati terhadap rujukan-rujukan sumber-sumber pengambilan ilmu yang tidak mendasar, tidak benar, seperti kitab-kitab dan internet dan situs-situs internet. Hati-hati dalam masalah agama. Maka saya katakan tidak boleh saudaraku Abdurrahman membeli buku di toko buku Islam, walaupun Islam, toko buku Islam tidak boleh, kecuali harus ada bimbingan, ya, karena salah nanti dalam mengambil buku. Karena tidak setiap buku-buku yang beredar itu benar semuanya, tidak. Banyak buku-buku ya atas nama Islam, bahkan sholat pun ada sholat yang salah, sholat campur kebid'ahan misalnya. Maka hati-hati yang dimaksud. Termasuk juga hati-hati membaca buku-buku agama sebelumnya. Agama Kristen, jangan baca-baca buku-buku agama Kristen, agama lain. Ya. Nah, yang keberapa? 16. Idza ra'aita akhaka al-muslim yaqa' fi ma'siyatin minal ma'asi
Wahai saudaraku Abdurrahman, jika anda melihat saudara anda dari kaum muslimin terjatuh ke dalam satu dosa di antara dosa, faqaddim lahun nasihah, maka jenengan justru kasih nasihat. Saudara kita berbuat dosa muslim, nasihati. Ya akhi, jangan, ini haram, ya. Nasihat tidak masalah. Jangan merasa saya orang baru, nggak boleh memberi nasihat. Tidak. Nasihat kalau tahu, yang jenengan tahu kalau itu adalah haram, seperti mencuri, seperti berzina, minum khamar, itu sesuatu yang diketahui bahwa itu adalah haram, terlarang. Ya. Apa yang jenengan tahu kalau itu terlarang dan ada orang Islam berbuat, jenengan nasihati. Dan ini kewajiban satu sama lain, sama muslim saling menasihati. Yang keberapa? Perhatikan yang 17 nih saudaraku Abdurrahman. Ihdar adz-dzahab ila musalliyati Syiah wal Ahmadiyah. Dikhususkan dalam nasihat. Hati-hati pergi ke tempat ibadah, tempat solatnya agama Syiah, agama Ahmadiyah. Walaupun ngaku Islam tapi dia bukan Islam. Maka jangan ikut acara-acara Syiah, namanya Syiah, ya. Apalagi ada situs Syiah, ada buku Syiah dan semisalnya, jangan sampai. Ihdar, waspada dan hati-hati. Termasuk yang lain-lainnya dari akidah-akidah yang rusak, yang buruk, ya. Nah, karena dikhawatirkan dari Kristen masuk Islam namun masuknya ke Syiah. Ini sama saja keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang keberapa? Nah, wahai saudaraku Abdurrahman, kun hanunan latifan baran biwalidaika mahma kana dinihim. Wahai saudaraku Abdurrahman, berlemah lembutlah, berbuat baiklah kepada orang tua anda, walaupun orang tua anda masih beragama di luar agama anda sekarang. Tetap berbakti, berbuat baik. Wa bayyin lahum akhlaqal Islam, tunjukkan, jelaskan kepada mereka, termasuk kerabat yang lain, akhlak Islam, ya, karena itu akan menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Jelas ya? Dan memang Islam tidak melarang berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita walaupun beda agama. Nasrani kita kasih hadiah, kita kasih bantu, kita tolong dalam urusan-urusan dunia, jangan dalam masalah agama. Kemudian yang keberapa? Nah, keberapa? Baik, 19 ya. Tapi mungkin cukup sekian saja. Tambah satu saja terakhir. Aku nasihatkan bizawaj minal muslimah. Dinasihatkan untuk segera menikah ya Abdurrahman dengan wanita muslimah. Ya. Walaupun halal bagi kita orang Islam laki-laki menikahi wanita Nasraniyah, walaupun halal, namun tidak selayaknya bagi kita yang minim ilmu. Karena dikhawatirkan nanti malah kita yang kecantol dengan agama Nasrani. Maka segera menikah, karena dengan menikah Allah akan tambah kesempurnaan agama, Allah tambah rezeki, Allah tambah kebaikan-kebaikan di dunia wal akhirah. Ini mungkin yang bisa disampaikan, dan insyaallah selanjutnya bisa dicatat nomor-nomor HP, telepon para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita untuk bertanya. Seperti tadi nasihatnya, jangan buka-buka internet bertanya tentang agama, langsung tanya kepada ustaz-ustaz, kepada guru-guru kita saja. Ya, wallahu alam, yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.